Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syakib ingin mempresentasikan yakni optimasi di particle swarm optimization atau disebut dengan PSO. PSO ini uh, sering dipakai di clustering, yakni pada metode unsupervised learning, di mana yang dimana uh, particle swarm optimization ini algoritma optimasi metaheuristik yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks dan sulit diselesaikan menggunakan pendekatan matematis tradisional. PSO pertama kali dikenalkan oleh Kennedy dan Albert pada tahun 1995 yang terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung dan ikan dalam mencari posisi terbaik dalam ruang pencarian. PSO ini bekerja dengan memperbarui posisi dan kecepatan setiap partikel berdasarkan pengalaman pribadi atau personal base. Dalam informasi kolektif dari seluruh populasi, biasa disebut dengan global base. Keunggulan PSO terletak pada struktur algoritmanya yang sederhana, kecepatan konvergensi yang tinggi, serta efektivitas dalam menemukan solusi yang optimal pada berbagai permasalahan non-linear, multidimensi, atau tanpa turunan fungsi tujuan. Berbagai penelitian kemudian memperkuat efektivitas VSO sebagai pendekatan optimasi yang handal pada banyak domain, termasuk pengolahan pola, pengenalan sinyal, penjadwalan, dan machine learning. Lanjut ke berikutnya, yakni konsep PSO. Yang dimana PSO ini bekerja menggunakan sekumpulan partikel yang seperti slide sebelumnya. Setiap partikel memiliki posisi yang menggambarkan solusi yang saat ini serta kecepatan dalam menentukan arah dan jarak perpindahan partikel pada iterasi berikutnya. Proses ini, setiap partikel menyimpan nilai terbaik yang pernah dicapai sepanjang pergerakannya, atau dikenal dengan p-base. Seluruh partikel dalam swarm juga berbagi informasi mengenai posisi terbaik yang disebut dengan p-base, global base. Mekanisme pembaruan posisi dan kecepatan yang dipandu oleh p-base dan g-base memungkinkan partikel untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang secara efektif hingga menemukan solusi yang optimal. Pendekatan ini meniru perilaku kawanan dalam mencari posisi terbaik dan terbukti efisien menurut J. Kennedy dan Elbert. Lanjut ke mekanisme PSO. Optimasi ini dimulai dengan inisialisasi populasi partikel yang mempresentasikan solusi kandidat dalam ruang pencarian. Pada tahap awal, posisi dan kecepatan partikel ditentukan secara acak untuk memastikan eksplorasi ruang solusi yang luas. Setiap partikel kemudian dievaluasi berdasarkan fungsi fitness yang disesuaikan dengan tujuan optimasi, seperti meminimalkan error, memaksimal akurasi, atau mengurangi nilai dari SSE. Dari evaluasi tersebut, setiap partikel menyimpan posisi terbaik yang pernah dicapai, yakni p-base. Sementara partikel dalam swarm berkontribusi melakukan untuk menentukan global base, yakni posisi dengan nilai fitness terbaik dari seluruh populasi. Setelah p-base dan g-base diperbarui, PSO ini melakukan pembaruan kecepatan
posisi partikel pada setiap iterasi. Kecepatan akan selalu diupdate menggunakan kombinasi dari kecepatan sebelumnya. Komponen kognitif yang menarik partikel menuju P-base, serta komponen sosial yang mengarah partikel menuju G-base dengan parameter pengendali seperti C1 dan C2 untuk menentukan dan nilai random untuk menjaga keragaman gerakan. Lanjut ke posisi PSO dalam machine learning. Optimasi ini memiliki peran penting dalam ekosistem machine learning. Teknik optimasi yang digunakan untuk meningkatkan performa Oke. Uh, dalam supervised learning, PSO sering digunakan untuk optimasi parameter model seperti tuning parameter di pada model super super vector machine serta optimasi bobot awal pada neural network yang telah terbukti meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Dalam penelitian pada penelitian si Albert dan Kameyama di dalam supervised learning, PSO juga banyak diaplikasikan sebagai model hybrid seperti PSO K-means, PSO FCM untuk menghasilkan klaster yang lebih presisi dibandingkan algoritma standar. PSO banyak dimanfaatkan dalam association rule mining dalam mengoptimalkan kualitas aturan melalui peningkatan nilai support dan confidence karena fungsinya yang dominan dalam proses optimasi. PSO juga dikategorikan sebagai algoritma machine learning, tetapi sebagai optimization teknik atau hybrid learning method ketika dikombinasikan dengan ML. Dengan demikian, PSO berperan sebagai komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan performa algoritma machine learning modern. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan PSO yakni menjadikan populer dalam berbagai optimasi. Struktur algoritma yang sederhana membuat PSO mudah diimplementasikan, bahkan pada permasalahan berdimensi besar. PSO dikenal mampu menghindari jebakan lokal optimum lebih baik dibandingkan dengan banyak metode optimasi klasik. Karena interaksi sosial antar partikel memungkinkan eksplorasi ruang solusi lebih luas. Juga menunjukkan kecepatan konvergensi yang tinggi pada berbagai jenis permasalahan dan tidak memerlukan informasi turunan atau gradien, sehingga cocok untuk optimasi fungsi nonlinear dan tidak terdiferensiasi. Kelemahan dalam optimasi ini kecenderungan mengalami prematur convergence, terutama ketika swarm kehilangan keragaman posisi sehingga terjebak pada solusi suboptimal. PSO sangat bergantung pada pengaturan parameter seperti C1 dan C2 serta inertia wake yang dapat mempengaruhi keseimbangan antara eksploitasi dan eksploitasi. PSO tidak selalu akurat atau stabil pada masalah optimasi dengan lanskap
yang sangat kompleks atau multimodal karena dibutuhkan strategi adaptasi parameter untuk mencegah stagnasi pencarian. Meski demikian, dalam penyesuaian yang tepat, PSO tetap menjadi salah satu metode optimasi yang efektif dan banyak diaplikasikan dalam machine learning serta domain komputasi lainnya. Kita lanjut ke study review dalam penerapan partikel swarm optimization di di unsupervised learning. Oke, kita lanjut ke yakni saya mempunyai apa dalam kasus uh, clustering yang datanya besar pada penelitian Esmin et al. 2015, yakni fokus utama berada bagaimana partikel swarm atau PSO ini uh, pada penelitian pertama fokus utama berada pada bagian partikel swarm dan berbagai varian yang digunakan untuk menangani clustering data berdimensi tinggi. Studi tersebut mengelompokkan berbagai penelitian berdasarkan algoritma yang digunakan, teknik reduksi dimensi, serta domain aplikasinya. Temuan pentingnya menunjukkan bahwa varian PSO seperti PSO hybrid dengan K-means atau quantum PSO secara konsisten memberikan kinerja yang lebih baik. Namun tantangannya masih ada penentuan jumlah cluster secara otomatis dan skalabilitas pada data yang sangat besar. Arah ke depannya dalam penelitian tersebut menekankan eksplorasi multi-swarm, integrasi seleksi fitur, optimasi parameter adaptif, serta penerapan dalam domain bioinformatika, teks, dan data streaming. Data streaming. Uh, Lanjut ke penelitian ini, yang dimana ini untuk tumor otak atau segmentasi tumor otak, yang dimana mereka mengenalkan multidimensional PSO atau MDPSO untuk segmentasi tumor pada citra MRI otak. Modal ini memadukan informasi spasial intensitas sehingga mampu menghasilkan klaster secara otomatis. Bahkan dengan jumlah data yang relatif sedikit. Ekstraksi fitur mampu menghasilkan ekstraksi fitur tekstur Gabor, kemudian diklasifikasikan menggunakan random forest. Keunggulannya terletak pada sifat yang benar-benar unsupervised learning. Namun, tantangan utamanya, beban komputasinya masih tinggi dan performanya yang masih belum menyaingi metode CNN.
penelitian ini merekomendasikan untuk difokuskan pada efisiensi modal serta perluasan aplikasi ke domain medis lainnya. Lanjut ke uh, jurnal Adaptive Clustering and Optimization with Hardware in the Loop Validation for Enhanced Overcurrent Relay Protection in Power Distribution Network. Pada penelitian uh, Enhar and Hafer et al. 2025, yang dimana mereka menggunakan pendekatan clustering K-means yang dioptimasikan menggunakan PSO untuk meningkatkan kinerja overcurrent di relay atau OCR di jaringan distribusi tenaga listrik. Dengan mengombinasikan PSO dan optimasi lanjutan berbasis Kuko share, penelitian ini berhasil meningkatkan stabilitas clustering yang dibuktikan melalui nilai Sialhout dengan yang lebih tinggi dibandingkan dengan K-means biasanya. Selain itu, validasi melalui simulasi etap atau MATLAB dan hardware in the loop atau HIRL memberikan bukti kuat bahwa metode ini efektif tanpa komunikasi real time antar relay. Untuk kedepannya, pada penelitian ini, mereka merekomendasikan jaringan yang lebih kompleks, integrasi dengan HCAD atau PMU yang dianalisis menggunakan gangguan asimetris keamanan siber serta Hill dengan skenario komunikasi antar relay. Sekian dari saya. Terima kasih.